Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Nah, teman-teman. Gimana nih? Tadi kan udah di Fadilah ya, video dari Daud Kim. Itu aku juga suka nonton tuh videonya Daud Kim dulu. Itu kalau nggak salah mualaf dari Korea yang suka bikin konten tentang Korea dan Muslim gitu deh. Nah di sini aku diberi kesempatan sama teman-teman kerohanian HMJA untuk bawain materi tentang Korean Wave dan Islam. Aku Muslim, bolehkah aku suka K-pop? Nah, aku mau nanya di sini, ada nggak sih teman-teman yang nggak suka K-pop, yang nggak suka ya? Bukan yang suka, kalau yang suka pasti banyak. Yang nggak suka siapa nih? Boleh raise hand coba. Ada 1, 2, wah ada juga ternyata 3 orang. Ada lagi gak nih? 4, banyak juga ya yang nggak suka, keren. Oke. Nah, tapi di sini semoga bisa relate lah ya, karena nggak sukanya orang sama K-pop pasti tahu gitu apa yang namanya K-pop tuh ada siapa aja sih, atau K-dramanya tuh ada judulnya apa aja, pasti tahu lah dikit-dikit gitu, karena emang udah mendunia banget. Pop doang, K-dramanya juga. Nah, sekarang kita bahas mulai dari apa itu Korean Wave dulu ya. Jadi Korean Wave itu bahasa Koreanya Hallyu, tulisan Hangulnya. Hangul itu tulisan Korea, Hangulnya itu Hanryu, biasanya Hallyu atau Korean Wave. Yang jika diartikan secara harfiah berarti gelombang Korea. Nah, gelombang Korea ini merupakan istilah yang mengacu pada popularitas budaya Korea yang tersebar secara global di seluruh dunia. Hallyu mencakup berbagai aspek, diantaranya musik, drama televisi atau K-drama, film, makanan, literatur, kosmetik, dan bahasa. Nah, tapi juga ada yang mendefinisikan bahwa Hallyu itu adalah produk yang terdiri dari produk budaya yang terdiri dari musik atau K-pop-nya, film Korea atau K-movie, dan K-dramanya. Nah, dari ketiga produk budaya tersebut melahirkan orang yang jadi pada suka budayanya, mulai dari makanannya, adatnya, pakaiannya, atau bahasanya. Nah, tapi kalau menurut negara asalnya sendiri, menurut orang-orang Korea, ternyata Hallyu adalah produk budaya yang terkenal di luar negeri. Jadi artinya nggak semua produk dari Korea itu, atau nggak semua yang dari Korea itu adalah Hallyu. Jadi cuma produk budaya yang terkenal aja, kayak misalnya K-pop-nya itu kan terkenal banget. Atau artisnya, artis Hallyu itu di Korea pasti semua orang pada tahu. Dan K-dramanya itu yang disebut dengan Hallyu kalau menurut orang-orang Koreanya itu sendiri. Nah, kenapa sih Korean Wave itu dengan sangat mudah kita terima dan kita sulit untuk meninggalkannya gitu? Kebanyakan dari teman-teman pasti kan udah terjerumus nih sama yang namanya ke dalam dunia K-popers atau K-drama lovers gitu. Yang awalnya scroll MV gabut gitu kan. Yang awalnya nonton 1-2 episode doang drama ini, aduh penasaran nonton 1 episode doang buat tahu nih kayak gimana sih K-drama. Tapi ujung-ujungnya berlanjut terus sampai akhir episode, terus berlanjut lagi sampai K-drama yang lain. Terus berlanjut buat para K-popers itu berlanjut nonton MV yang lain, nonton variety show-nya, terus nonton V-Live-nya, beli merchandise-nya, beli albumnya, ngumpulin photocard-nya gitu kan. Pasti itu tuh emang berproses. Awalnya mulai dari penasaran, tapi tiba-tiba jadi suka banget, bahkan susah untuk ditinggalkan. Nah, kenapa? Banyak orang, bahkan di seluruh dunia, semua kalangan
mudah banget nih nerima Korean Wave karena ya memang Korea ini tuh benar-benar mempersiapkan semuanya tuh dengan matang, dengan benar-benar matang. Kalau misalnya di Indonesia kan sinetron tuh sekalinya banyak orang yang suka, pasti episode dipanjang-panjangin gitu kan. Dipanjang-panjangin sampai entah ceritanya udah nggak nyambung sama judulnya juga udah bodo amat lah, yang penting banyak yang nonton. Atau kalau di Indonesia ada lagu viral karena ada sensasinya aja. Kadang-kadang kayak gitu, walaupun nggak semuanya, tapi keseringan kayak gitu kan. Nah, bagaimana dengan musiknya Korea atau K-dramanya Korea? Mereka itu musiknya easy listening kan, easy listening, powerful, terus fan service-nya bagus gitu. Jadi kita merasa kita itu dilibatkan dalam karyanya mereka, padahal wah kita cuma penikmat doang. Terus K-dramanya tuh cuma 16 sampai 20 ya biasanya. 16 sampai 20 episode itu kita sampai gak bisa move on dari alur ceritanya kadang-kadang sampai kita ngikutin si pemerannya. Kalau pemerannya suka masak, kita juga jadi tiba-tiba suka masak gitu. Nah, se-addicted itu karena mereka emang mempersiapkan semuanya dengan matang sampai bahkan menjadi program pemerintah gitu. Misalnya dari presiden A ke presiden B ke presiden C, walaupun udah gonta-ganti presiden karena itu program wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah, yaitu memperkuat budaya, makanya ya itu jadi besar banget gitu. Jadi dukungannya tuh dari mana-mana. Nah, bahkan filmnya aja, pasti teman-teman juga tahu film Parasite itu menang 4 piala Oscar sekaligus. Itu benar-benar suatu karya yang luar biasa sih menurutku. Aku sendiri juga udah nonton film Parasite, itu emang bagus banget karyanya. Terus pemerannya juga actingnya tuh gak main-main ya, kayak beneran emang actingnya tuh beneran bagus, profesional banget. Ceritanya juga dibuat smooth dan bikin bikin bengong deh kalau udah ceritanya, kalau udah selesai nonton tuh masih bengong gitu kayak kok bisa. Nah, sekarang kita kembali dulu nih, kembali ke masa-masa sebelum K-pop dan K-drama atau Korean Wave itu dibentuk. Pada saat Korea ini masih memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, Kim Gu ini tuh seorang politikus di Korea, seorang politikus yang memperjuangkan kemerdekaan Korea pada saat itu, dan juga menjadi presiden ke-13 pemerintahan sementara Republik Korea, karena saat itu Korea itu masih ini kan, masih nyatu sama Korea Utara. Enggak, pokoknya masih masih dijajah kalau nggak salah, dan ingin merdeka gitu. Mereka ingin merdeka. Jadi Kim Gue ini bilang, saya ingin negara kita menjadi negara yang paling indah di dunia. Tapi yang saya maksud di sini bukan berarti menjadi negara yang terkuat, karena saya tahu rasanya dijajah oleh negara lain. Jadi saya tidak ingin negara saya menjadi negara yang menjajah negara lain juga. Cukuplah kita bisa kaya dari apa yang kita punya. Dan cukuplah kekuatan kita ini untuk bisa bertahan dari serangan negara lain yang ingin menyerang kita. Dan perlu kita miliki secara tak terbatas adalah kekuatan budaya, karena kekuatan budaya mampu membuat kita bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Nah, artinya Korea juga sebenarnya tuh pengen menjajah orang lain gitu, menjajah negara lain, tapi bukan dengan kekuatan militernya, bukan dengan kekuatan senjatanya, bukan dengan apa ya, menginjakkan kaki di negara lain gitu, tapi dengan budayanya. Pada saat itu kan Korea itu takut banget budaya asing menginvasi mereka, terutama budayanya Jepang gitu, karena Jepang kan pernah ngejajah mereka. Nah, makanya mereka membatasi budaya asing yang masuk ke Korea, terutama
ya budaya dari Jepang itu tadi. Tapi mereka tuh sadar, mereka nggak selamanya bisa membatasi budaya asing yang masuk tersebut, karena kan di masa depan nanti, ini mereka udah bisa memprediksi di masa depan nanti pasti akan ada globalisasi gitu kan. Akan ada budaya asing yang masuk secara nggak sadar akan masuk karena emang udah eranya udah beda. Nah, maka akhirnya pemerintah itu mempersenjatai Kementerian Kebudayaannya untuk membangun budaya, untuk memperkuat budayanya. Dari yang tadinya di universitas itu nggak ada jurusan yang yang fokus untuk mempelajari budaya, sekarang tuh udah banyak banget, bahkan pemerintah itu mengadakan beasiswa untuk mempelajari budaya Korea, untuk memperkuat budaya Korea. Terus mereka itu mengembangkan pemasarannya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya SDA-nya udah kuat, sumber daya SDM-nya udah kuat, terus produknya udah bagus, tapi pasarnya nggak ada, itu kan percuma ya. Jadi mereka juga memperluas pasarnya sampai ke seluruh dunia. Gitu, segitu ambisnya mereka ingin menguasai dunia dengan budayanya mereka. Nah, lantas kita sebagai muslim nih kan banyak yang suka sama Korean Wave, banyak yang suka sama fashionnya. Kita ngikutin nih pakaiannya opa-opa Korea atau cewek-cewek Korea yang bagus-bagus gitu kan, lucu dilihatnya tuh ya bagus, cantik gitu kan. Apalagi mereka ramping jadi lihatnya bagus. Kita pengen kayak mereka. Nah, apa sih yang menjadi masalah pada Korean Wave sebenarnya? Kenapa ada tema ini? Emang kalau misalnya jadi muslim itu nggak boleh suka K-pop tuh kenapa gitu? Nah, pasti ada masalah dan masalahnya ada di sini. Sebagai seorang muslim itu kalau kita berlebihan mencintai yang lain dibandingkan mencintai Allah dan Rasul, itu kan uh, apa ya? Dipertanyakan keimanannya gitu. Jadi masalah-masalah pada Korean Wave ini perlu kita telaah. Yang pertama itu ada LGBT. Jadi Korean Wave-nya aku fokusnya sama K-pop dan K-drama atau K-movie aja ya. Karena kalau yang lain kan masih ya nggak ada masalah lah. Kalau masalah makanan yang masih halal ya nggak apa-apa lah. Bahasa juga ya bagus kita punya kalau bisa bahasa Korea. Jadi kita bisa memperluas wawasan dengan membaca artikel dari Korea gitu misalnya. Jadi aku di sini fokus sama yang menjadi masalah pada Korean Wave, K-pop dan K-drama. Yang pertama itu LGBT. Di Korea sih ya tadi kalian juga udah nonton videonya yang Daud Kim tadi, yang orang Korea itu, dia juga um, mengakui bahwa di Korea itu K-pop-nya bener-bener apa ya, walaupun mereka itu sebenarnya nggak gay, tapi mereka tuh dibuat seperti itu karena ya orang-orang pada suka yang kayak gitu. Orang-orang pada suka yang kayak gitu kan. Contohnya apa LGBT pada K-pop? Misalnya, teman-teman tahu ini nggak sih Pepero Games? Pepero Games itu yang ini loh, hoki atau mie deh biasanya itu spaghetti. Jadi kayak ada boyband nih main game. Si Peperonya itu kayak digigit, digigit sama dua orang nih cowok-cowok sampai sampai kecil gitu. Nah, mereka tuh itu kan kayak jatuhnya tuh LGBT kan. Tapi mereka tuh dengan gimmick kayak itu kan game. Ya nggak apa-apa lah kayak gitu buat seru-seruan aja gitu. Padahal ya mereka emang nggak gay tapi mereka menormalisasikan hal itu gitu. Nah, itu yang menjadi masalah pada Korean Wave. Tapi ini kita sebagai menurut pandangan kita sebagai muslim ya. Karena kita tahu bahwa Allah itu mengharamkan LGBT. Jadi sebagai muslim ya kita perlu menjadikan ini sebagai masalah. Kalau misalnya orang luar ya udahlah serah dia. Yang penting
kitanya nih. Karena yang menjadi masalah di sini tuh bukan Korean Wave-nya, K-pop-nya itu halal atau haram, tapi di sini kitanya nih sebagai seorang muslim kok malah lebih mencintai mereka gitu, lebih mengetahui tentang orang-orang Korea yang mana mereka itu nggak mengenal Allah dibandingkan kita mencintai Allah dan Rasul dibandingkan kita mencintai agama kita sendiri. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, terus yang kedua itu merusak akidah. Nah, idol itu uh, selalu beriringan dengan pengagungan, pengagungan yang berujung pada penghambaan. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, ketika fan chatting, itu kan kalau di konser tuh biasanya pada fan chat. Nah, orang-orang idolnya tuh pada membanggakan diri kan, pada nyanyi sambil begitulah intinya. Terus kita di bawahnya tuh pada fan chat. Gue nggak apal fan chat sih, tapi pernah dengar, pernah tahu, tapi nggak apal. Fan chat tuh yang kayak nyebutin nama gitu loh. Nyebutin nama idolnya kayak misalnya grup BTS, Kim Namjoon yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, itu kan merusak akidah ya, karena kita memuja mereka gitu secara berlebihan sampai kita beli posternya tempel di kamar, terus dipuja-puja gitu, emang namanya bukan penghambaan. Itu kan penghambaan, sampai kita lupa waktu gitu. Kadang nonton kayak drama, waktunya sholat kayak lagi nanggung gitu. Lagi nanggung, tapi kita malah terusin, padahal itu udah waktunya untuk sholat. Padahal itu waktunya untuk belajar. Padahal itu waktunya untuk kita bantuin orang tua. Tapi kenapa kita malah lebih mengutamakan mereka daripada tugas-tugas kita yang sebenarnya memang harus dikerjakan, yang sebenarnya kita itu harusnya mungkin bisa dengan kalau misalnya waktu luang tuh bisa belajar Islam gitu kan, bisa memperkuat akidah kita, tapi uh, dengan adanya si Korean Wave K-pop dan K-drama ini, kita malah menjauhkan dari kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan kita sama Allah gitu. Cuma ini emang nggak bisa di generalisasi semua K-popers atau K-drama lovers bakal seperti itu ya. Tapi ya kenyataannya lah banyak yang kayak gitu. Termasuk aku juga sebenarnya K-popers, ya walaupun nggak terlalu ngikutin, tapi tahu bagaimana dunianya seorang K-popers dan seorang K-drama lovers gitu. Pasti kalau misalnya uh, sampai tahu schedule-nya boyband inilah, ntar mereka mau ke sini lah gitu. Nah, jadi itu yang membuat akidah kita rusak. Karena kita jadi jauh sama Allah. Jadi mau ibadah gitu kan. Yang tadinya harusnya bisa baca Quran 3 juz sehari atau minimal sejuz sehari lah. Itu jadi menurun kualitas bacaannya. Sholat jadi nggak fokus, kepikiran hal-hal yang nggak perlu dipikirin gitu. Nah, yang ketiga, kita terbiasa melihat aurat. Seperti yang kita tahu ya, idol-idol itu kan di panggung pakaiannya itu dibuat menarik. Menarik dalam artian ada konsepnya. Nah, konsep yang dipakai itu biasanya kan konsep seksi yang unyu-unyu gitu kalau yang cewek. Pakaiannya itu yang minim-minim. Jelas itu nggak sesuai sama apa yang diperintahkan dalam Islam gitu, bertolak belakang. Kita disuruh untuk apa? Menundukkan pandangan kan. Tapi kalau di Korea, dari dalam dunia K-pop kita seneng gitu ngelihat yang seksi-seksi kayak gitu, bahkan merasa biasa aja. Padahal seharusnya menundukkan pandangan. Jadi kayak apa ya, kita punya double standar gitu. Kita nggak suka buka aurat, kita nggak suka nih pakai pakaian ketat atau pakaian minim di tempat umum, tapi kita suka lihat orang yang buka aurat kayak gitu. Kita suka lihat mereka uh, kalau orang K-popers tuh bilangnya roti sobeknya opa gitu.
Kita suka lihat roti sobeknya opa, bahkan kalau misalnya besoknya mau puasa, kita buka dulu yuk, buka pakai roti sobeknya opa gitu kan, aneh gitu. Kita punya double standar. Kita yang uh, awalnya misalnya nggak mau pacaran gitu, nggak mau dipegang-pegang sama yang bukan lawan jenis, tapi kita suka lihat orang yang pacaran di K-drama gitu. Bahkan K-drama itu ya yang hal yang utamanya itu kan pacaran gitu. Kita nggak suka kalau kita kayak gitu, tapi kita suka lihatnya. Jadi kan aneh aja. Dan itu yang menjadi masalahnya pada diri seorang muslim yang menyukai Korean Wave secara berlebihan. Nah, yang keempat itu free sex. Nah, free sex itu emang di di K-pop emang ada. Nah, mungkin ada, tapi kalau di K-drama ya itu tadi, K-drama kan hal utamanya itu pacaran ya. Kayak yang enggak semuanya pacaran juga, tapi pastilah ada hal itunya yang dimana kita menjadi terbiasa untuk hal-hal yang sebenarnya itu itu nggak boleh dibiasain, pacaran, free sex, ciuman, pelukan, pegangan tangan, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada masalah-masalah yang lainnya yang mungkin belum kepikiran sama aku, tapi ya disitulah masalahnya. Kalau misalnya kita menyukai Korean Wave, tapi apa ya, tapi kita tuh terlalu menyukai banget tanpa melihat kekurangannya. Masalahnya tuh itu, kita bisa dicuci gitu loh otaknya, yang tadinya harusnya nggak suka malah jadi suka, yang tadinya harusnya bisa hafal juz 30 malah jadinya hafal lagu-lagu Korea gitu. Nah, itu yang menjadi masalah ketika seorang muslim menyukai Korean Wave. Tapi gimana kalau misalnya ya kita suka doang tapi kita nggak nyampe apa ya, nggak nyampe merusak akidah. Kita tetap kok baca Quran, tetap kok ngafal Quran, tetap kok menjalankan peran terbaik kita sebagai hamba gitu. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya balik lagi ya ke diri sendiri, karena itu kan yang tahu cuma diri sendiri dan Allah. Kalau kayak gitu, untuk menjadi penyemangat, ya it's okay, tapi tahu sendiri K-pop tuh kayak gimana gitu. Tahu sendiri ada unsur-unsur seperti itunya. Jadi kalau misalnya unsur seperti itunya bisa dihindari, yang tadi buka aurat, kita kan harus menundukkan pandangan, tapi kita lihat orang yang buka aurat. Kalau kita bisa menghindari itu ya it's okay. Selama itu bisa uh, apa ya, punya hal yang positif gitu. Selama kita nggak mengimani mereka, atau ya selama kita nggak mengimani mereka dan nggak melihat sesuatu yang dilarang sama Allah, itu menurutku it's okay gitu, tergantung hati kita. Nah, next ya. Nah, kemudian gimana sih cara menjaga batasan dalam mengidolakan? Yang pertama itu memanfaatkan waktu luang untuk hal yang positif. Yang kayak tadi udah aku bilang, sebenarnya kita tuh punya peran. Kita masing-masing dari kita pasti punya peran. Peran sebagai anak kalau di rumah, peran sebagai mahasiswa kalau di kampus, peran sebagai hamba Allah juga, peran kita sebagai uh, apa individu hablum minannas dan hablum minallah gitu ya. Nah, memanfaatkan waktu luang untuk hal yang positif ini bisa menjadi batasan dalam mengidolakan. Kalau misalnya kita lagi ada di rumah nih, kita punya waktu luang, ya udahlah, kita bantuin orang tua gitu. Beres-beres, pasti kalau di rumah kan ada aja hal yang harus diberesin, ada aja hal yang harus dikerjain. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu luang kita itu untuk coba sekali-kali bantuin orang tua beresin rumah gitu. Jangan melulu kita lihat konten-konten Korea-Koreaan gitu. Jangan melulu kita update tahu buat tahu opa lagi ngapain sih gitu. Ya, kurangin hal-hal kayak gitu dengan memanfaatkan waktu luang untuk hal lain. Nah, ingat terus yang kedua, cara menjaga batasannya itu ingat kata Rasul.
Rasulullah SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu yang bukan yang di luar Islam gitu, di luar agama, atau misalnya mencintai orang kafir ya, maaf nih bahasanya kafir, tapi emang non muslim kan mereka, si opa-opa itu. Ketika kita mencintai orang-orang yang kafir, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai gitu di akhirat. Emangnya kita mau? Kan mereka kafir ya, belum tentu entah masuk surga atau enggak. Kita aja yang muslim entah kagak tahu nih masuk surga atau enggak, gimana yang kafir gitu kan, lebih meragukan lagi. Ya walaupun itu mah wallahu alam gimana nanti, kan siapa tahu mereka pas syakaratul maut bersyahadat atau gimana. Cuma kemungkinan besarnya adalah mereka itu akan terjerumus ke dalam api neraka. Nah, emangnya kita mau apa? Kita mau fan meeting di neraka sama opa-opa? Kan enggak. Nah, makanya kalau misalnya kita ingin bersama dengan orang-orang yang soleh, kita harusnya mencintai orang-orang yang soleh, mencintai guru-guru kita, ustadz, habaib, dan Rasulullah gitu. Kalau kita misalnya pengen bersama mendapat syafaat Rasulullah, ingin bersama Rasulullah di akhirat nanti, kita seharusnya bisa memilah mana yang harusnya kita sukai dan mana yang harusnya kita tinggalkan. Terus yang ketiga, membedakan yang hak dan yang batil. Nah, di sini kadang tuh muslimah sekarang itu suka mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang kayak tadi tuh contohnya, misalnya kita tuh suka misalnya apa ya? Misalnya bukber dah, kemarin kan lagi habis bulan Ramadan. Bukber. Bukbernya tuh kita tahu nih kalau ikut bukber ini pasti sholat maghribnya kagak bakal sholat, kelewat gitu. Tapi kita tetap ikut. Karena apa? Karena alasannya tuh silaturahim. Ya, ya bener sih silaturahim gitu. Tapi kalau kita udah tahu kita bakal ninggalin sholat kalau ikut acara itu, ya nggak usah ikut gitu, nggak usah alasan silaturahim segala, jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sama kayak kalau misalnya kita suka K-pop, kalau misalnya kita muslim nih, harus menjaga pandangan, menundukkan pandangan, jangan dicampurkan sama hal yang ya ini kan bisa jadi penyemangat kita, kalau bisa jadi meningkatkan fokusan dalam belajar gitu ya. Ya kan yang hak dan yang batil untuk bisa menjaga batasan dalam mengidolakan. Ya oke lah, penyemangat. Oke aja penyemangat, cuma jangan berlebihan gitu. Kita tahu bahwa kita itu seorang muslim yang sebenarnya nggak perlu mengidolakan orang-orang non muslim gitu, karena sebenarnya ya, kalau ya teman-teman tahu lah di sini, kita jujur aja sama diri kita sendiri sebagai seorang K-popers atau K-drama lovers gitu. Ini juga menjadi muhasabah buat aku, menjadi bahan renungan juga. Tadi ya, pokoknya menjadi bahan renungan juga bahwa kita itu sebenarnya nggak perlu, sebenarnya emang kalau dipikir tuh nggak perlu amat kita menyukai opa dengan alasan apapun gitu. Nah, terus nextnya, cara menghadapi Korean Wave yang saat ini tuh berkembang dengan sangat pesat. Yang pertama itu cara bersikapnya ya ini. Nah, ini tuh ada hadis Bukhari. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di sini tuh kan
tidaklah sempurna iman seseorang. Sebenarnya arti sebenarnya layu minu itu tidak beriman, bukan tidaklah sempurna. Bukan tidak sempurna lagi, tapi dikatakan tidak beriman sama Rasulullah kalau kita belum mencintai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang kita cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya kita itu dikatakan nggak beriman ya, kalau kita dikatakan nggak beriman itu kalau kita suka nih, kita suka makanan, tapi ini contoh ya, ini sebenarnya dalam konteks akhirat, kalau mengenai keimanan itu konteks akhirat, tapi ini sebagai contoh aja dalam konteks dunianya. Misalnya kita menyukai makanan martabak gitu. Nah, kita tuh suka banget nih sama martabak. Sampai-sampai kita tuh pengen orang lain ngerasain juga. Cobain dah, enak banget. Nah, itu kita suka martabak. Kita pengen orang lain itu juga ngerasain kenikmatan martabak sebagaimana kita menyukai martabak gitu. Nah, contoh lainnya kalau misalnya dalam konteks akhirat. Contoh lainnya adalah misalnya kita menginginkan surga untuk diri kita sendiri, maka kita juga menginginkan agar orang lain itu menginginkan surga sebagaimana kita menginginkannya. Sebagaimana kita takut akan azabnya Allah, siksanya Allah, nerakanya Allah, maka kita nih harus mengkhawatirkan saudara kita jangan sampai dia jatuh ke dalam azabnya Allah yang pedih. Nah, gitu. Ini agak rumit ya kata-katanya. Intinya ya begitu, kita harus kayak gitu untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Kayak gitu, teman-teman. Kita harus kayak gitu. Dan gimana kalau misalnya kita menyukai K-pop. Tapi ini ya, tadi ini tuh konteksnya dalam konteks akhirat. Jadi bukan berarti kalau kita suka K-pop, orang lain juga harus tahu nih. Harus tahu nih kalau kita itu kalau suka K-pop itu seru gitu ya. Bukan kayak gitu, karena konteksnya itu tentang keimanan, jadi pasti tentang keimanan pada Allah dan Rasulnya, bukan keimanan kepada si Korean Wave itu tadi. Nah, jadi cara menghadapinya kayak gitu. Ingat hadis ini, kita tuh kalau misalnya kita mau dikatakan beriman, ya udah, kita harus, kalau misalnya kita mau masuk surga, ajakin teman-temannya biar pengen masuk surga juga gitu kan. Kalau kita tahu nih Korean Wave ada masalahnya yang bertentangan sama Islam, ya kasih tahu gitu. Biar walaupun seberkembang pesat apapun si Korean Wave ini, kita bisa punya punya prinsip. Kita bisa punya prinsip sendiri bahwa tujuan kita itu surga loh. Tujuan kita itu ridhonya Allah lah, kayak gitu. Nah, terus saling menguatkan iman ya. Cara menghadapinya adalah dengan menguatkan iman, menenangkan diri dengan zikrullah, karena zikir itu adalah kunci ketenangan hati. Nah, kita kudu tenang dulu biar Biar sadar. Kudu tenang dulu biar sadar. Kalau misalnya nggak tenang kan susah mikirnya ya, susah untuk sadarnya. Jadi kayak banyak-banyak zikir, karena zikir itu kunci ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, insya Allah kita bisa pikir secara rasional, lebih rasional gitu. Nah, kita juga perlu karena kemungkaran itu disebabkan bukan oleh orang-orang kafir di luar sana, bukan, tapi karena kita oleh orang-orang yang tidak peduli, oleh orang-orang yang nggak peduli sama sama kemungkaran itu, sama LGBT tadi, atau sama orang yang suka melihat aurat padahal dia seorang muslim gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak peduli, itu salah kita tuh, orang yang nggak peduli sama kemungkaran itu tadi. Nah, makanya untuk menghadapi Korean Wave ini adalah kita harus peduli sama kemungkaran yang terjadi, kemungkaran yang dilakukan oleh seorang K-popers dan K-drama lovers. Seperti itu. Nah, ini kayaknya slide terakhir nih.
ada satu quotes, ini tuh aku dapat dari Fuad Naim, kalau teman-teman tahu ya. Fuad Naim itu seorang K-popers juga, popers sejati bahkan beliau itu, yang udah parah tapi sekarang udah hijrah. Nah, dia bilang jika Korea bisa seserius itu dengan dakwah mereka, bahkan mampu membius jutaan manusia, lalu bagaimana dengan kita yang katanya punya Islam yang indah dan sempurna? Sudah seserius apakah kita mengemas dakwah agar diterima oleh dunia? Nah, ini bisa menjadi bahan renungan buat teman-teman, bahan muhasabah diri. Kalau misalnya kita seserius itu sama dakwahnya orang-orang di luar sana, yang maksudnya dakwah dalam artian dakwahnya mereka lah, mereka dakwahin apa LGBT, free sex dan lain-lain, itu mereka tuh seserius itu. Tapi kita punya Islam yang sempurna, kenapa kita nggak seserius itu juga dalam mendakwahkan Islam agar diterima oleh dunia? Gitu. Oke, udah habis. Ya, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih yang buat yang udah dengerin. Aku kembalikan lagi nih ke Rifka.